Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga ya. Kembali lagi di pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Hari ini kita akan bahas sedikit yang berbeda, tidak mengajarkan tentang gerakan olahraga ataupun gerakan berlatih. Karena ini kita akan menempuh atau mendekati bulan puasa, maka ada tips atau trik bagaimana kita menjaga kebugaran jasmani saat kita berada di bulan puasa atau di bulan Ramadan. Tips yang dari saya, jadi untuk anak-anak di rumah yang biar puasanya lancar, tidak lemes, tidak ngantuk, tidak merasa puasa itu berat. Puasa itu sebenarnya eh, ringan, mudah. Kita bisa belajar menggunakan puasa sunnah, bisa puasa Senin Kamis atau puasa di hari-hari tertentu. Itu merupakan suatu trial atau eh, latihan kita untuk mendekati atau untuk memasuki bulan puasa Ramadan, seperti itu. Jadi tips untuk sehat adalah dalam puasa adalah yang pertama adalah tipsnya adalah MIO. Apa itu sih? MIO? MIO adalah singkatan dari satu makan dan minum, saat I-nya istirahat, tidur, lalu O-nya adalah olahraga ya. Jadi anak-anak kalau di dalam bulan puasa tetap menjaga satu asupan makan dan minum saat berbuka, istirahat yang cukup di siang hari dan olahraga. Apa saja sih makanan yang harus dimakan saat berbulan puasa biar kita kuat, kita tidak lemes, kita strong di dalam bulan puasa? Apa saja? Kita masuk slide selanjutnya. Yang pertama, makan dan minum. Yang pertama adalah makan minum atau makanan dengan makanan yang sehat. Apa sih makanan yang sehat? Yang pertama adalah ada sayur, ada buah, ada karbohidrat atau nasi, bisa diganti ke nasi atau umbi-umbian atau beras merah atau makanan lain yang mengandung karbohidrat, boleh roti juga. Lalu protein itu ada di mana sih? Kita harus makan apa biar dapat protein? Bisa di telur. Nah, itu ada proteinnya. Bisa dengan telur ayam itu bisa protein. Lalu lemak. Loh, Pak, makanan sehat kok dengan lemak sih? Nah, seperti itu. Kenapa kok harus ada lemak? Lemak itu perlu. Lemak itu perlu untuk menjaga tubuh kita biar tetap kuat. Nah, sebagai daya energi kita lemak itu, tapi tidak boleh terlalu over di dalamnya. Jadi lemak itu harus seimbang. Contohnya lemak di hewan, ada juga daging ayam, daging sapi itu juga ada lemak, nggak apa-apa, tapi tidak terlalu over atau secukupnya. Jadi makan sehat itu bisa kita makan sayur, buah, karbohidrat, protein dan lemak itu secukupnya, tidak terlalu berlebihan. Nah, lalu yang kedua adalah sahur dan berbuka secukupnya. Nah, ini yang biasanya sering eh, kita atau orang-orang itu salah mengartikan. Jadi berbuka dengan yang manis-manis. Jadi makanannya, minumannya sudah manis, makanannya manis, apalagi dengan minyak. Nah, itu tadi yang kita harus sedikit banyak kita ubah ya, kita perbaiki. Yang pertama, makanan yang manis, Rasul Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk berbuka dengan kurma. Kurmanya juga tidak banyak-banyak, bisa 2 atau 3 kurma dengan air putih, itu untuk mengawali berbuka puasa ya. Lalu saat kita makan besar itu haruslah atau kita berikan sedikit sayur. Karena kenapa? Saat kita berpuasa tubuh kita tidak termasuki oleh makanan, oleh buah, oleh minuman. Maka saat kita berpuasa atau berbuka puasa atau makan yang besar, kita harus sedikit memasukkan zat sayuran ke dalam tubuh kita. Lalu mineral, jangan lupa minum air putih yang banyak saat berbuka, minimal 2 gelas. Jangan, anak-anak biasanya minum es, itu bolehlah kita minum air es atau air manis atau air teh seperti itu boleh, tapi jangan terlalu banyak. Kenapa tidak terlalu banyak? Karena bukannya untuk meningkatkan stamina, nanti malah mengakibatkan kita ngantuk. Karena kita tidak beraktivitas setelah berbuka puasa, mungkin hanya menonton TV atau menunggu sholat atau menunggu terawih. Nah, itu kita harus menjaga biar air air
manis itu tidak terlalu banyak, mungkin 1 gelas atau setengah gelas itu enggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak seperti itu. Lalu buah, nah, tadi sudah sayur, sekarang buah. Buah ini sebagai cadangan vitamin. Nah, vitamin ada dari sayur juga dari buah. Bisa buah menggunakan buah pisang yang murah-murah aja ya, pisang, apel seperti itu, atau mangga itu enggak apa-apa sebagai pengganti gula lah. Kalau anak-anak yang di rumah, Pak saya tidak mau gula karena gula itu berbahaya, boleh kita mengganti gula itu dengan gula dari buah, atau bisa dari mangga, pisang, itu apel itu juga ada kandungan gula. Nah, kita bisa mengganti kandungan gula itu dari situ. Atau minumnya dengan jus, wah itu lebih bagus. Minum dengan jus apel, jus mangga ya toh. Tapi jangan dikasih gula ya, jusnya yang natural. Jadi jus dengan apa adanya dari buah itu. Itu. Yang ketiga adalah penuhi kebutuhan cairan. Cairan adalah minuman air putih. Nah, saat berbuka, saat kita berpuasa, kita dituntut tetap bisa menjaga kondisi air kita, jadi asupan air kita ya. Tadi dengan cara minum metodenya adalah 2-4-2. 2-4-2 itu apa sih Pak? Apakah itu formasi sepak bola? Tidak. 2-4-2 adalah 2 itu minum di saat berbuka puasa, 4 itu minum di malam hari, jadi setelah taraweh, sebelum tidur itu kita harus minum air putih. Lalu yang keduanya lagi adalah saat sahur. Saat sahur kita juga harus minum banyak air putih, karena nanti kita kalau siang kita tidak diperbolehkan makan dan minum. Jadi kita maksimalkan saat berbuka dan sampai dengan sahur kita meminum 8 gelas air putih. Oke, sedikit tambahan untuk yang pada saat sahur, kenapa anak-anak kok siap biasanya mungkin ada yang merasakan ngantuk atau lemas pada saat setelah subuh, pada saat beraktivitas, karena itu adalah terlalu banyak karbohidrat. Nah, makanya kalau berbuka atau sahur kita harus seimbang antara karbohidrat, mineral, lemak, habis itu sayur dan buah kita harus seimbang ya. Jangan terlalu ada yang banyak, mineralnya banyak, habis itu ada yang kurang, tidak. Kita harus seimbang, ada buahnya, ada sayurnya, ada ikannya, ada nasinya. Jangan lebih-lebih kita tambahkan oleh minuman, ditambahkan minum maksudnya mineral atau air putihnya juga ditambah, itu enggak apa-apa. Oke, selanjutnya adalah setelah makan kita harus istirahat. Nah, istirahat dalam agama Islam juga istirahat adalah tidur adalah ibadah, tapi tidak boleh tidur terus ya. Kita tidak boleh tidur terus. Jadi beraktivitas itu malah lebih bagus daripada tidur sebenarnya. Kapan kita harus tidur? Itulah adalah tidur siang setelah sholat duhur. Jadi anak-anak diperbolehkan tidur setelah sholat duhur. Kita tidur siang sekitar 1 jam atau 1,5 jam gitu, tidak apa-apa. Tidur siang, habis itu kita bangun sebelum sholat asar. Jadi setelah sholat duhur, setelah menunaikan sholat, kita mempersiapkan membersihkan kamar atau merapikan barang-barang. Habis itu kita istirahat 1 jam sampai 1,5 jam, lalu kita bangun lagi saat sebelum asar. Seperti itu. Kenapa kok tidur? Kenapa kok harus tidur dalam berpuasa? Karena nanti pada saat kita sore kita mempunyai cadangan energi untuk melakukan aktivitas di sore hari, karena kita masih bisa melakukan aktivitas banyak di sore hari, tidak hanya mengerjakan tugas, tidak hanya mungkin olahraga kecil di rumah, mungkin jogging, jalan kaki, mungkin bermain olahraga badminton sama adik atau kakaknya, atau bermain bola sama teman-teman di rumah, itu tidak apa-apa. Tapi dengan cara kita biar punya energi tambahan, kita harus istirahat 1 jam sampai 1,5 jam atau 2 jam di siang hari, agar kita nanti di sore tidak mengantuk. Nanti biar tidak ketinggalan sholat asar dan maghribnya juga tidak ketinggalan, seperti itu. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah olahraga. Mio kan ya, makan, istirahat, olahraga. Jadi di dalam bulan Ramadan kita juga harus menjaga olahraga kita. Pak, kan olahraga itu berat.
mengakibatkan ngelak atau dahaga, lemas. Insya Allah tidak. Jika kita tidak sudah tidur siang di sore hari, tidur siang di setelah duhur sampai dengan sebelum asar, insya Allah kita bisa melakukan aktivitas olahraga dengan eh, gerakan 15 menit sampai dengan 30 menit. Nah, seperti yang video yang anak-anak buat kemarin dengan lari bolak-balik, naik turun bangku dan lain-lain sebagainya, itu menjadi salah satu upaya kita menjaga kondisi tubuh kita tetap bugar saat berpuasa. Tetap menjaganya bisa berolahraga 3 sampai dengan 5 kali dalam seminggu. Nah, 3 kali atau 5 kali dalam seminggu. Di sore hari 15 menit sampai dengan 30 menit. Nanti kondisional ya, sesuai dengan kondisi anak-anak di rumah. Dengan juga bisa dengan bersepeda. Nah, tidak hanya lari jalan kaki, juga dengan bersepeda juga bisa, atau dengan latihan lain. Yang terakhir, terus tadi kan makan, minum, istirahat. Kapan Pak kita sholat dan olahraga atau murojaah atau mengerjakan tugas-tugas dari sekolah? Nah, di dalam bulan puasa ada nih waktu yang longgar. Pada saat kita pagi, kita mulai belajar mengikuti Zoom dari Bapak Ibu guru. Lalu sebelum duhur kita persilakan waktu, kita sisihkan waktu kita untuk mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, 1 tugas atau 2 tugas. Lalu setelah sholat tarawih, kita juga bisa menyisihkan. Setelah kita sholat tarawih, kita murojaah Al-Quran dulu, 1 ain atau 2 ain. Lebih-lebih kita murojaah dengan kakak atau dengan adik, bisa dengan keluarga ya. Kita murojaah Quran dulu, lalu kita juga menyisihkan waktu untuk mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru lagi. Jadi pada saat kita setelah pembelajaran sebelum duhur, kita mengerjakan tugas dulu, lalu sholat duhur, lalu tidur ya. Setelah sholat duhur tidur, habis itu bangun lagi di asar melakukan aktivitas olahraga. Jika tidak waktunya istirahat atau kemarin sudah olahraga, kita bisa mengerjakan tugas lagi atau dengan murojaah. Lalu kita sambil menunggu azan maghrib dan mempersiapkan buka puasa. Lalu setelah maghrib berbuka puasa sama keluarga, sholat isya, sholat tarawih. Nah, setelah sholat tarawih kita bisa mengerjakan tugas lagi dan sedikit dengan murojaah Al-Quran kita. Nah, di situ insya Allah dengan kita menjaga makan, menjaga nutrisi, menjaga istirahat, menjaga gerak atau aktivitas, dan tetap beribadah, sholat, membaca buku, belajar, lalu membaca Al-Quran, atau lebih-lebih dengan amalan lain, sholat sunnah, sholat sebelum asar atau setelah asar, atau sholat malam. Wah, itu lebih bagus ya anak-anak. Kita harus di bulan Ramadan itulah bulan penuh berkah. Kita tidak boleh malas-malasan, tidak boleh terbebani dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Kita harus senang, kita harus semangat, kita harus menjaga hidup sehat kita tetap di bulan Ramadan. Insya Allah jika kita senang dengan bulan Ramadan, kita semangat menjalankan ibadah di bulan Ramadan, kita tetap menjaga kesehatan di bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar, kesehatan yang bagus, kesehatan yang besar juga. Dan saat kita Idul Fitri kita bisa merasakan kemenangan seperti itu ya, kemenangan karena kita sudah bisa menjalankan bulan Ramadan dengan penuh semangat, penuh kebahagiaan. Semoga dengan tips yang saya berikan ini bisa menjadikan bulan Ramadan anak-anak menjadi lebih senang, lebih sehat, lebih bahagia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.